Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya juga ingin menyampaikan firman Tuhan dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang keunikan daripada pelayanan Rasul Paulus. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara, ya. Penting memahami kebenaran Injil yang sebenarnya supaya kita bisa hidup berkenan, lebih berkenan kepada Tuhan di dalam segala hal, ya. Nah, kita penting memahami, mengerti keunikan atau kekhususan daripada pelayanan Rasul kita, Rasul Paulus, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk itu saya mengajak kita pertama-tama membuka dalam Roma pasal 11. Nah, Roma pasal 11, ya. Karena hari ini kita akan membuka bagian-bagian Alkitab yang referensinya agak banyak dikit, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita akan memanfaatkan waktu yang ada untuk lebih cepat untuk membuka Alkitab kita. Nah, Roma pasal 11 ayatnya yang ke-13. Di sini kita akan melihat bagaimana Paulus menegaskan bahwa dia adalah rasul atau pemberita Injil bagi kita bangsa-bangsa lain. Roma pasal 11 ayatnya yang ke-13. Ya. Sudah? Kalau sudah ditemukan, kita akan membaca sama-sama. 3, 2, 1. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Bapak Ibu Saudara, Rasul Petrus, Yohanes, dan Yakobus tidak bisa mengatakan perkataan ini. Tidak bisa dia mengatakan, aku adalah rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Tidak bisa. Kenapa? Karena karena mereka 12 murid Yesus adalah rasul untuk bangsa Yahudi, bangsa Israel. Jadi kita harus melihat perbedaan di dalam Alkitab itu supaya kita mengerti posisi kita saat ini dalam program Allah ada di mana. Amin. Jadi Paulus mengatakan, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, ya, aku adalah rasul bagi kamu, bagi kita, ya. Kalau dia adalah rasul bagi bangsa lain, bagi kita, berarti Tuhan mengutus dia untuk menyampaikan pesan firman-Nya untuk kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan dia katakan tadi hal yang kedua, dan aku menganggap hal itu adalah kemuliaan pelayananku. Jadi kemuliaan pelayanan daripada Paulus itu adalah pelayanan yang diperuntukkan atau di mana dia diutus untuk melayani siapa? Bangsa-bangsa lain. Ya. Dia bukan diutus untuk melayani bangsa Israel. Itu dulu yang kita lihat di sini. Ya. Nah, lalu kita lihat lagi dalam 1 Timotius pasal 2. 1 Timotius pasal 2. Mari Bapak Ibu Saudara. 1 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke 7. Oke. Tapi bisa kita baca mulai dari ayatnya yang ke 5. Sudah? Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Ya, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. 7.
Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Jadi Paulus katakan bahwa aku ini adalah, yang pertama tadi, Paulus adalah pemberita Injil, kemudian rasul, yang kedua, yang ketiga apa? Sebagai pengajar untuk bangsa-bangsa lain. Untuk kesaksian itu, kesaksian yang mana? Di ayat 6 tadi dikatakan, ya, yang telah menyerahkan dirinya, Yesus Kristus, sebagai tebusan bagi semua manusia. Saudara, Petrus kepada Yohanes, kepada Yakobus, Yesus berkata, aku datang untuk menebus umatnya. Ya, umatnya yang mana? Umatnya Israel. Tidak dikatakan aku datang untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Barulah kepada Paulus diungkapkan berita tentang penebusan atas semua orang di dunia. Tapi ketika Yesus melayani di bumi, Yesus berkata dia datang untuk menebus umatnya, yaitu Israel. Ya, itu bisa kita lihat di dalam kitab Matius dan di bagian yang lain, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, jadi ini adalah hal yang berbeda. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat lagi di dalam Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke 15. Berbicara tentang Kisah Para Rasul 9, ya, tentu di sini kita tahu bahwa ini adalah waktu di mana Paulus bertobat atau Paulus diselamatkan. Sebelumnya namanya adalah siapa? Saulus, ya. Nah, ketika dia dikatakan di ayat 1, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan, ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk apa? Untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Untuk diapain? Supaya orang itu disiksa dan dibunuh. Ya, siapa itu? Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebelum dia diselamatkan, sebelum Saulus ini. Tetapi saudara, walaupun sedemikian rupa dia begitu jahat, begitu luar biasa keinginan dia untuk membunuh pengikut Tuhan pada saat itu, tapi justru disitulah Tuhan menangkap dia. Ya, ketika dia dalam perjalanan menuju kota Damsyik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus menangkap dia, lalu di ayatnya yang ke-15 dikatakan, tetapi firman Tuhan kepadanya, kepada siapa ini? Kepada Ananias. Oh, kepada Paulus. Maaf, ya. Coba kita lihat konteksnya. Ya, kepada Ananias. Karena ayat 13 itu kan, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, maksudnya tentang Saulus, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari, ke Damsyik maksudnya, dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini, ya, firman Tuhan kepada Ananias, sebab orang ini, yaitu Saulus, adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada siapa? Bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ya, jadi sejak keselamatannya, bahwa Saulus itu sudah ditentukan oleh Allah untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain, bukan kepada bangsa Israel. Ya, nah ini perlu penegasan perbedaan ini supaya mengerti kita nanti apa keunikan daripada Injil yang kita percayai saat ini. Ya,
Kalau kita tidak bisa membedakan tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada 12 murid Yesus dengan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Saulus atau Rasul Paulus, maka kita tidak akan bisa mengerti keunikan, kekhususan, keistimewaan daripada Injil yang menyelamatkan saat ini. Tidak akan bisa. Kemungkinan yang terjadi adalah Injil campur baur. Ya, Injil campur baur antara bangsa Israel dan bangsa lain, antara program surga dengan program bumi, dan itu terjadi kekacauan dan membuat orang pasti banyak kebingungan. Ya, yang mana nih? Kita ke surga atau ke bumi? Begitu ya. Kita diselamatkan hanya melalui iman atau harus bertobat dan sebagainya. Nah, saudara, kita akan lihat lagi di ayatnya yang ke pasal 13, Kisah Para Rasul 13, ayatnya yang ke kita lihat dulu, Kisah Para Rasul 13, ayatnya yang ke 44. Ya, kita baca. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Ya, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Memang apa yang dikatakan oleh Paulus, Bapak Ibu Saudara? Nanti akan kita lihat lebih detailnya. Yang jelas Paulus mengatakan bahwa bangsa-bangsa lain itu diselamatkan, bisa masuk surga walaupun tanpa hukum Taurat. Jadi orang Yahudi sangat marah dengan pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus itu. Ya, mereka membantah, mereka melawan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Mereka bilang, oh tidak bisa. Yang dikatakan oleh Rasul Paulus, tanpa hukum Taurat bangsa lain bisa diselamatkan, itu tidak benar. Tapi saudara-saudara, Paulus, apa yang dikatakan Paulus? Ayat 46. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Jelas sekali, saudara. Ya. Dan ayat 47, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku yang telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Saudara ya, jadi bukan Petrus yang membawa keselamatan sampai ke ujung bumi, tidak. Bukan Yohanes, ya, bukan Yakobus yang membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Tapi siapa? Paulus yang membawanya. Ya, saudara. Maka kalau orang saat ini tidak memahami Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus, itulah penyebabnya. Maka orang saat ini banyak bingung. Seperti apa sih jalan keselamatan ke surga itu? Ada yang bilang keselamatan bisa hilang karena mereka tidak memahami keistimewaan daripada Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Coba mereka benar-benar mempelajari apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, maka mereka akan mengerti tentang kepastian keselamatan masuk surga saat ini. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, oke. Kita coba lihat di dalam Matius pasal 10. Matius pasal 10, kita lihat di sini bagaimana Yesus mengutus ke-12 muridnya, ya, dan membatasi mereka untuk tidak pergi kepada bangsa-bangsa yang lain. Ya, kita lihat ayat 5. Dari ayat 5 Matius 10. Ya, bisa kita baca dari ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu.
Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. 12 murid Yesus. Ada Paulus di situ? Tidak. Tidak ada. Ya. Ketika Yesus mengutus 12 murid ini, apa yang Yesus katakan di ayat 5? Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan berpesan kepada mereka. Ini pesannya. Apa pesannya? Jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Beda atau tidak? Beda. Ya, saudara. Jangan menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi 12 murid itu, saudara, ditugaskan oleh Yesus adalah untuk melayani orang Yahudi, bangsa Israel, bukan kepada bangsa lain. Kenapa ini penting, saudara? Karena kalau saudara pernah membaca buku akhir daripada kematian 12 murid Yesus, katanya apa dikatakan? Thomas ditombak, katanya mati di mana? Di Itali. Di mana? Ya. Kemudian siapa lagi? Petrus mati di mana? Mati di Roma. Tapi mana di Alkitab dikatakan begitu? Ya kan? Kemudian Yohanes katanya digoreng di mana? Iya, digoreng di Roma, kemudian pergi ke Pulau Patmos dan sebagainya, ya. Di mana dikatakan mereka digoreng, mereka ditombak. Tapi orang percaya saja karena itu sudah ditulis dalam tradisi. Ya kan? Nanti akan kita lihat bahwa sampai pada akhirnya Paulus dan Petrus dan 12 rasul itu berjabat tangan untuk membuat kesepakatan bahwa mereka melayani orang Yahudi dan Paulus yang melayani ke bangsa lain. Ya, saudara. Jadi kita lihat nanti bahwa Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus lah yang menyelamatkan orang-orang dari bangsa lain. Dan itu penting sekali untuk dipahami dan dimengerti, supaya tidak dicampur baurkan antara Injil kerajaan dengan Injil kasih karunia. Ya. Nah, saudara, kemudian di ayat 7 dikatakan, pergilah dan beritakanlah apa? Kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga itu di mana, saudara? Kerajaan sorga itu di atas apa di bumi? Iya. Kan datanglah kerajaanmu di bumi seperti harapannya kan di bumi. Harapan siapa? Harapan 12 rasul ini, harapan bangsa Israel itu karena perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya memang di bumi ini, saudara. Di bumi baru nantinya dan di Yerusalem baru. 12 rasul ini akan tetap ada di situ. Kecuali yang di sini sudah digantikan oleh Matias, Judas Iskariot digantikan oleh Matias di Kisah Para Rasul 1. Tetap 12. Paulus tidak ada di situ. Di mana Paulus? Paulus katakan di Filipi pasal 3, karena kewargaan kita adalah di dalam surga di atas. Penjemputan di awan-awan yang menjadi harapan kita. Amin, saudara. Bukan kedatangan Yesus kedua kali mendirikan kerajaannya di bumi. Itu pengharapan orang Israel, orang Yahudi. Pengharapan yang dinyatakan oleh Yesus Kristus selama pelayanannya di bumi kepada 12 rasul adalah mereka mempersiapkan segala sesuatu tentang kerajaan Allah di bumi. Amin. Amin. Tapi Paulus, saudara-saudaraku, mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas. Kenapa? Karena disitulah Kristus duduk di sebelah kanan Allah sebagai kepala gereja, kepala kita. Dan nanti akan datang di awan-awan menjemput kita, tidak sampai ke bumi. Amin. Saudara, pertemuan di udara. Itu berbeda, saudara-saudara. Ya. Sehingga kalau kita lihat tadi di situ, ya, bahwa Paulus menegaskan, aku ini adalah rasul bagi bangsa lain, maka kita akan melihat keunikan daripada pelayanan Rasul Paulus ini adalah membawa orang saat ini kemana? Pemberitaan Injil kasih karunia Allah yang kita terima melalui Rasul Paulus itu adalah membawa jiwa-jiwa saat ini untuk dibawa ke atas, ke surga. Amin, saudara. Amin.
Tapi kalau saudara mempelajari Injil yang diberitakan oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus, itu membawa orang di mana? Untuk tetap tinggal di bumi. Tapi kan bukan itu program Allah saat ini. Amin. Program Allah penyelamatan Tuhan saat ini kan bukan untuk menempatkan orang di bumi kan? Tapi program Allah adalah program gereja tubuh Kristus, yaitu menyelamatkan setiap orang yang percaya Yesus mati hapus semua dosa dan akan membawanya kemana? Ke surga. Ini dua hal yang berbeda, saudaraku. Maka kita perlu memahami Alkitab itu dengan baik supaya kita jangan mencampur baurkan semuanya. Program Tuhan itu sudah dibagi dengan tepat, ya, antara surga dengan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Amin, saudara. Nah, maka kita pun akan memahami pemberitaan Injil itu sendiri. Itu adalah hal yang berbeda dipercayakan oleh Tuhan, baik kepada Petrus maupun kepada Paulus. Kita lihat lagi, saudara, di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1. Ini adalah merupakan saya suka menyebutnya SOP. Ya, SOP itu apa ya? Ya, standar apa? Operasional prosedur ya. Pokoknya kalau mau kerjanya seperti apa. Rasul itu, saudara, kerja pelayanannya seperti di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 ini. Mereka tidak bisa loncat-loncat pergi ke bangsa-bangsa lain dengan sebebas daripada Rasul Paulus. Mereka dibatasi hanya kepada bangsa Israel saja terlebih dahulu, ya. Kalau mereka berhasil dari sana, baru mereka bisa pergi ke bangsa-bangsa lain. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke 6 dari 6 dulu. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi seluruh dunia? Bukan, no way. Tidak dikatakan, mereka tidak mengatakan, Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi seluruh dunia? Tidak. Saudara, orang-orang ini memahami kerajaan Allah itu adalah diperuntukkan, dijanjikan di perjanjian lama adalah untuk siapa? Bangsa perjanjian, bangsa pilihan, yaitu keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, bukan kepada seluruh umat manusia, saudara. Ya, kita perlu paham itu. Sampai di ayat Kisah Para Rasul 1 ini, Tuhan masih berbicara khusus kepada orang Israel. Makanya mereka bertanya, Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Apa jawabnya? Ayat 7. Jawab Tuhan. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, berarti belum turun. Apa itu Injil yang kita terima sekarang ini? Efesus 1 ayat 13 dikatakan apa? Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Yesus kamu, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Bukan menunggu turun. Tapi untuk program Israel memang begitu adanya. Mereka harus menunggu, menanti-nantikan Roh Kudus. Nah, sekarang berapa banyak orang beragama Kristen yang masih menanti-nantikan Roh Kudus? Ya berarti mereka belum punya Roh Kudus. Apa itu pengertiannya? Saya juga kurang tahu maksud mereka seperti apa, ya kan? Tapi saya kira begitu. Kalau belum turun berarti mereka belum punya. Kalau sudah turun, kalau sudah ada di dalam hati, kan kita tidak perlu meminta, kan? Iya. Kita juga sering mendengarkan doa-doa seperti itu. Tuhan, suruhlah Roh-Mu ke tengah-tengah kami. Loh, memang Rohnya ada di mana? Gitu kan, saudara ya? Kalau tidak ada Rohnya di sini, di dalam jemaat ini, lalu roh apa yang ada di sini? Ya kan? Kita ini adalah tubuh Kristus. Di dalam tubuh itu sudah ada Roh berdiam. Amin, saudara. Sama seperti roh saudara dengan tubuh saudara dan tubuh saya dengan roh saya, tidak mungkin terpisahkan. Ya kan? Ada di situ. Ada saya ada di mana, ada roh saya di situ. Ada saya di luar, roh saya. Ada saya di jalan, roh saya ada di situ. Ada saya di ruangan, roh saya ada di situ. Sama seperti itu saat ini. Kita ini adalah gereja tubuh Kristus, di mana Roh Kudus ada di dalam tubuh itu. Amin, saudara. Bukan Dia datang dan pergi, ya kan?
Kalau dia datang dan pergi berarti terpisah, udah mati tubuh itu. Ya kan? Kalau roh kita terpisah dari tubuh kita ini kan pasti mati kan? Nah, kenapa kita masih hidup saat ini secara fisik? Karena roh kita masih ada di sini. Nah, di dalam hal sebagai kita dalam keimanan kita kepada Kristus, bahwa kita ini adalah tubuh Kristus, maka Roh Kudus sudah ada di dalam tubuh itu. Dan kita adalah anggotanya, masing-masing adalah anggotanya. Kapan itu kita peroleh? Ketika kita percaya Yesus mati hapus semua dosa, langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan itu adalah jaminan keselamatan kita sampai selama-lamanya, dan Tuhan tidak akan mengambilnya. Kenapa? Karena itu adalah kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma kita peroleh, dan Tuhan tidak pernah ingkar pada janjinya. Amin. Jadi saudara, lihat di ayat 8 tadi. Tetapi kamu, siapa kamu? Orang Israel. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi selalu mereka dimulai dari mana? Apa saudara memberitakan Injil harus mulai dari Yerusalem? Tidak, dari mana saja. Amin. Tapi kalau orang 12 rasul ini, mereka harus mulai dari Yerusalem, barulah mereka kalau berhasil, mereka pindah ke mana? Ke Yudea. Kalau berhasil, baru mereka ke Samaria. Kalau berhasil, baru mereka sampai ke ujung bumi. Tapi kan mereka tidak berhasil meyakinkan orang-orang di kota Yerusalem, ya kan? Sehingga, saudara, disitulah kegagalan daripada orang Israel menerima program Allah, program kerajaan Allah. Maka itulah pentingnya Tuhan memulai program yang baru, yaitu program kasih karunia Allah, dengan mengangkat seorang rasul, yaitu Paulus, untuk memberitakan Injil kepada bangsa lain, kepada kita. Dengan pesan apa? Yesus mati hapus semua dosa. Siapa yang percaya pasti diselamatkan sekali untuk selama-lamanya. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat lagi. Di dalam ini kisah 1 ayat 8, kisah 8 ayat 1. Ya. Nah, kebalikannya sekarang. Kisah para Rasul 8 ayatnya yang ya. Kita baca. Pada waktu itu sesudah penganiayaan Stefanus, saudara-saudara, di kisah para Rasul 7, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di mana? Di Yerusalem. Ya. Lalu apa yang terjadi? Mereka semua, kecuali rasul-rasul. Lihat, mereka semua orang-orang percaya semua di Yerusalem itu, ya, kecuali rasul-rasul tersebar kemana? Ke seluruh daerah Judea dan Samaria. Rasul-rasul di mana? Terjadi penganiayaan terhadap orang-orang percaya di Yerusalem. Mereka kucar-kacir semua, ya. Tapi 12 rasul tetap tinggal di sana, kan? Iya, bukan pergi kemana-mana mereka, saudara. Mereka tidak pergi kemana-mana, ada di situ mereka, ya. Nah, nanti akan kita lihat lebih ini lagi dengan surat-surat daripada Rasul Paulus tentang keberadaan daripada 12 rasul itu. Betul-betul mereka tidak mengambil tugas pemberitaan Injil ke daerah bangsa-bangsa lain, tetapi mereka tetap melayani bangsa Yahudi. Nah, sekarang kita lihat, saudara, keunikan daripada Injil yang diberitakan Paulus ini di dalam Galatia pasal 1. Mari kita lihat, saudara, Galatia pasal 1. Mari. Galatia pasal 1. Ya. Kira-kira pertanyaannya seperti ini, saudara. Kalau orang saat ini tidak mengerti keunikan atau keistimewaan daripada Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus, saudara, apa yang terjadi pada orang itu?
Ya. Kalau orang saat ini tidak mengenal Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus, apa yang terjadi kepada orang itu? Ya, coba kita lihat di Galatia ya pasal 1. Nah, kita lihat dari ayat 6. Kita baca, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Oke, ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, tidak main-main, saudara. Jadi orang saat ini berkenan hidupnya di hadapan Tuhan atau tidak adalah kalau mereka mengerti Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Kalau tidak, dikatakan apa? Terkutuklah dia, binasalah dia. Wah, menjadi sangat penting bukan? Saudara, sangat penting. Karena di sini Paulus katakan kalau ada orang memberitakan Injil yang berbeda dengan apa yang kami beritakan, kata Paulus, orang itu akan binasa. Jadi penting nggak orang mengetahui apa Injil yang diberitakan Paulus? Penting sekali, karena dia adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan keselamatan kepada kita bangsa lain. Ya, lanjut di ayatnya yang ke-9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Saudara, binasalah dia. Jadi penting sekali saudara mengetahui Injil apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus kepada bangsa lain. Ya. Kenapa? Karena melalui Injil itulah Allah saat ini menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya. Saudara-saudara dengar tadi apa yang disampaikan oleh Bapak kita, Pak Sidabuta. Ada yang mengaku penginjil, dan penginjil, tapi Injil apa yang kamu beritakan? Menyelamatkan enggak yang kamu beritakan itu? Iya kan? Nah saudara, pengkhotbah, pemberita firman apa yang kamu sampaikan? Penginjil, Injil apa yang kamu sampaikan? Kenapa? Karena jangan-jangan kamu pemberita Injil malah membuat orang jadi binasa dan terkutuk. Karena kamu memberitakan Injil yang berbeda dengan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ya, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sekarang kita lihat apa konten isi daripada pemberitaan Injil Paulus itu yang benar-benar menyelamatkan setiap orang yang percaya. 1 Korintus 15. Coba kita lihat. 1 Korintus 15. Ya. Saudara, berbicara tentang Injil. Injil itu adalah apa? Kabar baik. Injil itu adalah kabar baik, kabar sukacita. Apa sukacitanya? Coba. Ya. Kalau dikatakan sukacitanya, saudara-saudara, bertobatlah. Bertobat bagaimana caranya bertobat? Bertobat dari apa? Ada orang bilang bertobat dari dosa-dosa. Dosa yang mana? Akui dosa-dosamu. Dosa yang mana yang harus diakui? Begitu banyak dosa yang mungkin sudah kita lakukan selama hidup kita. Gimana cara mengakuinya, saudara? Satu persatu apa sekaligus? Kalau misalnya kita mati tanpa mengakui dosa kita, kita selamat enggak? Bukan itu Injil keselamatan saat ini, saudara. Tidak. Bukan berita seperti itu Injil yang menyelamatkan saat ini. Coba kita lihat di ayatnya yang ke-3 dan 4. Paulus katakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, untuk segala dosa kita. Amin. Sesuai dengan kitab suci ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Amin. Jadi Injil saat ini, Injil Paulus, Injil keselamatan saat ini adalah Yesus mati mengampuni semua dosamu sekali untuk selama-lamanya. Amin. Di luar itu Injil lain membuat orang binasa kekal.
Amin saudara. Itulah sebabnya banyak orang meskipun sudah mengaku mengikuti Yesus masih tetap bilang mudah-mudahan masuk surga. Kenapa? Karena mereka tidak mempercayai bahwa dosa-dosa mereka semuanya sudah diampuni oleh Tuhan di atas kayu salib. Itu problemnya. Dan itu adalah Injil lain kalau tidak memberitakan pengampunan segala dosa. Amin. Iya. Bertobatlah. Bertobat bagaimana? Bertobat seperti apa saat ini saudara? Meninggalkan dosa-dosa. Dosa yang mana yang harus ditinggalkan? Ya kan saudara? Cara meninggalkan dosa bagaimana? Karena dosa itu melekat pada diri orang. Cara meninggalkannya bagaimana? Darahnya dikuras. Tidak bisa kan? Tapi ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Disitulah dosa-dosa kita diangkut dan disucikan, dikuduskan sekali untuk selama-lamanya oleh darah Kristus di atas kayu salib itu, saudara. Amin. Ini Injil yang menyelamatkan, Injil Paulus, Injil kasih karunia Allah, saudara-saudara, yang harus kita beritahu kepada semua orang, ya. Karena dari situlah dimulai arti daripada kehidupan berkenan kepada Allah. Bukan dari sejumlah apa perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia, tapi apa yang dilakukan oleh Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Amin. Dimulai dengan sesuatu yang sempurna, baru kita punya arti di hadapan Tuhan. Amin. Bukan dimulai dari kehidupan yang berdosa, tidak. Itu di kita di dalam Adam yang berdosa, yang upahnya adalah maut. Kita bukan di situ lagi sekarang, saudaraku. Amin. Tidak, posisi kita bukan di situ lagi. Posisi kita sudah ada di dalam Kristus yang Maha Kudus. Amin. Makanya kita menyebut diri kita sesuai dengan firman adalah orang-orang kudus. Apa yang kita mengerti sebagai orang Kristen? Apa yang kita mengerti sebagai orang yang percaya pada Yesus? Yesus mati di atas kayu salib menebus semua dosa kita, lunas dibayar. Tapi kita masih tetap mengatakan saya adalah orang berdosa. Bukankah orang berdosa itu adalah keturunan Adam? Kita adalah keturunan secara rohani daripada Roh Kudus. Amin. Kita adalah keturunan daripada Yesus Kristus. Dan di dalam Kristus tidak ada dosa. Amin, saudara. Iya, bagaimana bisa di dalam Kristus ada dosa? Kalau kita sudah ada di dalam Kristus, tidak mungkin kita masih orang berdosa terus. Tidak mungkin, saudara. Karena kita sudah disucikan oleh darahnya dari segala dosa kita. Amin, saudara. Itulah sukacita kita yang kita kenal saat ini. Oh iya, berarti saya sudah ada di dalam Kristus. Saya adalah orang kudus. Amin. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Saya mengucap syukur atas anugerahnya yang besar. Kita mulai dari situ hidup kita, saudara. Ya, bukan kita mulai dari apa yang kita lakukan. Kalau kita mulai dari apa yang kita lakukan, berarti kita mengabaikan kesempurnaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kita. Amin. Sesudah kita menerima kesempurnaan di dalam Yesus, barulah kita hidup seperti yang Tuhan mau. Saudara, ya. Jadi Paulus tadi menegaskan apa? Yang paling penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu bahwa Kristus telah mati karena segala dosa kita. Ini kabar baik, saudara-saudara. Inilah Injil yang dimaksud yang menyelamatkan saudara-saudara. Coba kita lihat lagi di Kolose pasal 2 ayat 13. Kolose pasal 2 ayat 13. Mari. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-13 dan 14 kita baca sama-sama. Oke. Ya. Kamu juga meskipun dahulu telah mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Kamu dulu katanya bukan orang yang bersunat. Kalau orang yang tidak bersunat itu di perjanjian lama, itu orang apa disebutnya? Orang kafir, orang berdosa. Hanya orang Israel yang orang pilihan. Karena mereka adalah orang yang bersunat. Amin. Hanya mereka yang disebut bangsa yang kudus. Karena hanya kepada mereka Tuhan mengadakan perjanjian tentang sunat. Ya. Tapi
dikatakan di sini, walaupun kamu dulu dikatakan tidak bersunat, ya, mati karena pelanggaran dan dosamu karena tidak disunat secara lahiriah, tetapi sekarang apa? Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Kristus. Dihidupkan, saudara. Saudara, ketika Yesus sudah hidup dari antara orang mati, saudara, apakah dosa masih berkuasa atas dia? Tidak. Dan kita sudah hidup bersama-sama dengan dia. Amin. Dosa tidak berkuasa atas kita lagi. Dan itu perlu kita ketahui, saudara. Amin. Ketika Yesus berjalan sebagai manusia di dunia ini, dosa masih bisa menggoda dia, walaupun dia tidak terpengaruh dengan dosa itu. Iya kan? Ya. Tapi sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, mengalahkan semua kuasa dosa, apa dosa masih bisa menggoda dia? Tidak bisa, karena dia sekarang sudah duduk di mana? Sebagai Tuhan, di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Dan kita sudah ada di dalam dia. Amin, saudara. Amin. Ini perlu kita ketahui sebagai kekuatan, power bagi kita untuk melihat, oh iya, saya nggak ada hubungan lagi dengan dosa. Karena apa? Karena saya sudah menang di dalam Kristus. Amin. Kita perlu lihat diri kita di situ, saudara. Itu makanya jangan lagi menyebut saya adalah orang berdosa. Ya, kalau kamu orang berdosa, apa sih yang bisa dibikin orang berdosa? Ya kan? Apa bisa kekudusan dilakukan oleh orang berdosa? Nggak bisa, saudara. Ya kan? Kalau tanam pisang berarti buahnya adalah pisang juga. Tanam jeruk, ya buahnya apa? Tidak mungkin stroberi kan? Kan jadi aneh. Pasti jadi pertanyaan besar loh. Kok bisa ya? Semuanya normal. Kalau kita mengaku adalah orang kudus, barulah kita bisa mengharapkan akan ada buah yang kudus. Amin. Lah ini orang-orang bilang saya adalah orang berdosa. Ya iyalah, orang berdosa sih. Ya kan? Dan kekudusan kita bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatan Yesus yang sudah selesai mengampuni semua dosa kita. Dan sekarang kita ada di dalam dia, dan kita sudah dihidupkan bersama dengan dia dalam kehidupan yang kekal. Amin. Kan Yesus tidak mati lagi sesudah dia bangkit dari antara orang mati kan. Jadi hidupnya Yesus itu adalah hidup kita saat ini, saudara-saudara. Lalu kenapa kita bisa mati? Ya karena kita masih hidup di dalam daging yang sementara ini. Karena ini kita bawa dari nenek moyang kita, Adam yang berdosa ini. Tapi secara roh kita bukan orang berdosa. Kita sudah ada di dalam Yesus yang kudus. Dihidupkan bersama-sama dengan dia, dengan Yesus Kristus. Ya. Sesudah apa? Sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Bukan sebagian, saudara. Ya. Jadi Yesus mati mengampuni dosa kita, bukan sebagian. Kalau sebagian, terus siapa lagi yang mengampuni sebagian lagi? Saudara, kemarin itu diskusi dalam penginjilan kami, ya. Saudara, dia bilang, ya, saya merasa dosa saya masih ada yang belum diampuni. Merasa. Bukan menurut Alkitab, merasa. Iya. Ini bukan dirasa-rasa, tapi ini adalah dinyatakan, dideclare, ya, oleh firman Allah, bahwa segala pelanggaran kita dan dosa-dosa kita sudah diampuni. Ya. Karena ada juga orang yang bilang, oh iya, dosa saya sudah diampuni Tuhan, tapi hanya dosa keturunan. Yang dibuat sehari-hari belum. Caranya bagaimana mengampuni itu? Ya kita nangis-nangis lah untuk minta supaya bertobatlah. Nangis-nangis supaya diampuni Tuhan. Apa benar bisa caranya begitu diampuni Tuhan? Tidak. Nggak nangis pun, nangis atau tidak nangis nggak ada hubungannya. Ya kan? Karena semuanya sudah diselesai dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Sudah ditiadakan, semuanya sudah selesai, hapus sudah, selesai, lunas dibayar. Amin. Iya. Makanya orang
haruslah selalu melihat kepada siapa? Kepada Yesus, bukan melihat pada diri kita, saudara. Kalau kita selalu berpandangan pada diri kita, maka kekuatan kita lah yang akan menjadi andalan kita, kan? Benar nggak, saudara? Tapi kalau kita melihat kepada Yesus, kan Yesus melakukan segalanya untuk kita. Amin, saudara. Yesus mencurahkan segala berkatnya kepada kita. Kita lihat Yesus, dia mengampuni segala dosa kita, dia menebus kita untuk lunas dibayar. Pandanglah selalu apa? Yesus. Amin. Yesus, dia sudah selesai melakukannya untuk kita. Sekarang kita memberitakannya kepada semua orang apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Sekarang kita lihat lagi bahwa Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus itu adalah bersifat rahasia dan bukan bersifat nubuatan. Saya ulang sekali lagi, Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus itu, saudara-saudara, adalah bersifat rahasia, bukan bersifat nubuatan. Apa bedanya? Coba kita lihat, saudara, di dalam Galatia pasal 1. Kalau Injil yang diberitakan oleh Petrus itu, saudara, bukan bersifat rahasia, karena itu sudah banyak dinubuatkan di kitab Perjanjian Lama. Ya. Tapi Injil, kabar baik yang diberitakan oleh Rasul Paulus itu bersifat rahasia. Dia tidak mengkopi daripada Petrus dan orang percaya yang sebelum Saulus diselamatkan. Tidak. Langsung Tuhan Yesus yang memberitahukan kepada dia tentang kabar baik ini. Ya, ayatnya yang ke-11 dan 12. Sebab Galatia pasal 1 ayat 11 dan 12. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. 12. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya langsung oleh wahyu atau penyataan Yesus Kristus yang di mana? Yang di surga. Yesus Kristus yang di surga. Apakah Petrus bisa mengatakan hal seperti ini? Tidak bisa. Karena Petrus menerima Injil dari Yesus sebagai manusia. Benar nggak, saudara? Apa Yohanes bisa mengatakan itu? Tidak bisa. Karena Yohanes menerima Injil, kabar baik dari Yesus sebagai manusia waktu itu. Ya. Apa Yakobus bisa mengatakan begitu? Aku menerima Injil bukan dari manusia. Kan Yesus sebagai manusia memberitakan Injil kerajaan kepadamu. Dan itulah yang kau beritakan kepada orang Israel. Makanya Yesus disebut anak manusia. Ya. Jadi Paulus katakan, saudara, aku menerimanya bukan dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tapi langsung aku terima dari Yesus Kristus yang sudah dipermuliakan di surga sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Itu keunikannya, saudara. Itu keistimewaannya, saudara. Tidak boleh dicampur-campur pemberitaan itu, dan itu bisa membingungkan orang lain kalau dicampur-campurkan. Harus kemurnian ini yang kita jaga. Ya. Saudara, kabar baik, berita keselamatan yang langsung dinyatakan oleh Tuhan Yesus yang sudah dimuliakan di surga, dan itu disampaikan melalui Rasul Paulus, dan kita bisa mengetahui dari firman yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini, saudara. Ya. Jadi, saudara, coba kita lihat lagi ayat 15 dan 17. Ya. Masih di pasal yang sama. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia, juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku malah pergi berangkat kemana? Ke tanah Arab, dan dari situ kembali ke Damaskus. Dia berada, Paulus bukan pergi ke Yerusalem belajar gitu, ya kan? Bukan pergi dia ke sana sekolah teologi, ya. Tidak. Memang sebelum dia diselamatkan, dia belajar hukum Taurat di Yerusalem, saudara. Tapi sesudah dia diselamatkan,
Dia bukan selamat di wilayah Israel, dia juga memberitakan Injil bukan di wilayah bangsa Israel, tetapi dia katakan apa? Sesudah dia diselamatkan malah dia pergi ke daerah apa? Tanah Arab sana, bangsa lain. Ya. Untuk membuktikan apa? Nggak ada yang ditambahkan oleh Petrus pengetahuan Paulus. Kalau Paulus banyak menambahkan pengetahuan kepada Petrus, nanti akan kita lihat. Paham saudara? Ini yang sangat luar biasa, Injil kasih karunia Allah yang kita miliki saat ini. Injil yang menyelamatkan. Ya. Nah, saudara, sekarang kita lihat di ayat di Kolose pasal 1. Bahwa Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus ini, saudara-saudara, dikatakan bersifat rahasia. Ya, bersifat rahasia. Kolose 1 ayat 24 sampai ayatnya yang ke 26 kita baca. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Ingat, kita adalah jemaat tubuh Kristus. Amin. Bukan jemaat kerajaan. Kalau jemaat kerajaan, saudara wajib mengikuti hukum Taurat. Saudara harus ikuti ritual agama Yahudi. Ya. Tapi kita adalah jemaat tubuh Kristus, ya, yang ditebus oleh darah Yesus dan lunas dibayar sekali untuk selama-lamanya. Ayat 25. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, kepada Paulus, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Amin. Itu adalah rahasia kebenaran Allah yang menghidupkan kita, yang memberkati hidup kita dengan berlimpah-limpah, Bapak Ibu Saudara. Ya, rahasia yang tersembunyi berabad-abad lamanya. Petrus pun tidak tahu, Yohanes pun tidak tahu, Yakobus pun tidak tahu bahwa ada rencana Tuhan untuk menempatkan orang di mana? Di atas. Dia tidak tahu dia, saudara. Betul? Yang mereka tahu adalah Tuhan mendirikan kerajaannya di bumi. Amin. Jadi supaya orang-orang beragama Kristen jangan kebingungan, harus pilih kamu mau kemana nih. Mau kamu tinggal di bumi atau kamu mau ikut kemana? Ke surga. Ke surga, pengangkatan. Amin. Iya. Kalau kamu mau tinggal di bumi, berarti kamu masuk dulu nanti masa sengsara dengan antikristus. Gua kagak mah katanya. Kan? Saya mah enggak. Saya ikutnya kemana? Ke surga. Makanya jangan susah-susah percayanya. Amin. Karena hanya itu yang diminta sekarang ini. Ya. Jadi rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dibukakan melalui jemaat kudusnya. Amin. Itulah sebabnya saudara, kenapa gereja orang kudus harus berdiri di mana-mana. Karena dari situlah ada api pemberitaan Injil keselamatan yang benar. Amin. Kalau itu bubar, maka binasalah semua manusia. Karena tidak ada lagi yang bersuara tentang Injil keselamatan yang sebenarnya. Dan itu sebabnya anak-anak dan keturunan kita semuanya harus berada di dalam gereja yang benar. Amin. Harus berada di dalam gereja tubuh Kristus. Karena mereka harus juga mewariskan kebenaran itu, menyuarakan, memberitakannya kepada generasi-generasi yang akan datang. Saudara-saudara, sekarang kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 3. Dalam 2 Petrus pasal 3 ini kita akan melihat bagaimana Petrus juga mengakui, ya, posisi daripada pemberitaan Paulus itu adalah sesuatu yang sangat berbeda dan harus hati-hati supaya jangan sampai salah memahami sehingga menjadi kebinasaan bagi banyak orang yang tidak mengerti akan kebenaran ini.
berapa tadi? 2 Petrus pasal 3 ayat 15 dan 16. Kita baca. 3, 2, 1. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini dalam surat-suratnya, surat-surat siapa? Surat-surat Rasul Paulus itu ada hal-hal yang sukar dipahami sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Petrus juga mengakuinya dan mengatakan apa? Saudara-saudara, bahwa di dalam surat-surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus itu ada banyak yang sukar dimengerti. Oleh siapa? Ya oleh Petrus sendiri. Kalau nggak dijelaskan oleh Paulus, dia nggak mengerti. Ya kan? Karena tadi apa? Petrus kan hanya berpikir tentang program Allah yang ada di mana? Di bumi. Sedangkan Paulus berbicara tentang rencana Allah yang, ya tentu Petrus sendiri juga bingung, ya kan? Dia udah rasul kan, apalagi orang-orang biasa. Nah, kalau tidak benar-benar memahami Bapak Ibu, maka itulah sebabnya itu menjadi kebinasaan bagi orang-orang yang tidak mau mendengarkan Injil kasih karunia saat ini. Perhatikan tadi apa yang disampaikan oleh kesaksian Bapak kita di depan tadi. Yang dibanggakan apa? Saya adalah ini apa ini? Iya kan? Kita kalau berbicara kebenaran, maka tunjukkanlah ayat firman. Amin. Iya. Bukan saya adalah punya jabatan ini dan itu, tidak. Itu di hadapan Tuhan tidak ada itu, ya kan? Karena kita semua adalah anggota tubuh Kristus dan tidak ada yang lebih daripada satu dengan yang lain. Fungsinya yang berbeda, ya tangan, kaki, mata, telinga dan sebagainya, bukan? Tapi itu kan sama posisinya, menyatu di dalam tubuh itu sendiri. Tidak ada yang tidak penting. Sama pentingnya semuanya kan? Apa tangan lebih penting dari kaki? Tidak, sama semuanya. Seperti itu juga kita sebagai anggota tubuh Kristus, ya kan? Tidak ada yang lebih tinggi satu dengan yang lain. Makanya ketika kita berkumpul, bagaimana posisi kita? Seperti ini, rata kan? Duduk, bukan kita bikin kursi yang bertingkat-tingkat kan? Ada duduk di atas, kemudian di bawah, gitu kan? Tidak kan? Sama rata kan Bapak Ibu Saudara? Iya. Sebagai anggota tubuh Kristus, memang kita sama posisinya di dalam tubuh itu. Kita bukan kepala, Yesuslah kepala. Tapi kita anggota yang berfungsi melayani tubuhnya. Saudara, sekarang kita buka di dalam Roma pasal 3 bahwa Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus ini tidak adalah Injil yang menyatakan bahwa kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Roma pasal 3 ayatnya yang ke-21. Ya, sedikit lagi Bapak Ibu Saudara. Roma pasal 3 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-24. Ya, kita baca. Tetapi sekarang, ya, tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Bisa nggak kita katakan ketika Yesus melayani di bumi, bisakah kita katakan sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan? Bisa nggak waktu Yesus masih hidup di bumi ini? Tidak bisa. Kenapa? Karena Yesus datang menggenapi hukum Taurat. Masih berlaku hukum Taurat. Sekarang itu kapan? Sesudah Yesus mati disalibkan. Paulus yang membukakan itu. Tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Kebenaran yang mana? Ayatnya yang ke-22. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus
bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Amin. Ketika Yesus melayani di bumi, ada perbedaan nggak? Ada, harus ada perbedaan. Karena Yesus mengatakan apa? Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dia katakan, jangan kamu pergi ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada bangsa domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ada perbedaan di situ, saudara. Tapi ketika Paulus memberitakan Injil, tidak ada perbedaan. Amin. Semua orang, tanpa membedakan suku, bangsa, pangkat, dan keadaan apapun, anak kecil atau orang dewasa, hanya satu caranya dibenarkan, hanya melalui iman. Amin. Bukan dengan perbuatan-perbuatan. Ya, itu sekarang, saudara. Kenapa bisa terjadi kebenaran yang seperti itu? Karena 23-24 dikatakan, karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara, jadi kalau bisa dibilang, sekarang inilah dalam sejarah umat manusia hidup yang paling enak. Saya ulang sekali lagi, kalau bisa dikatakan dalam sejarah hidup manusia, sekaranglah hidup yang paling nikmat sebenarnya, saudara. Kenapa? Karena kita dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan darah Kristus Yesus. Amin. Nanti kalau di zaman antikristus tidak bisa dengan cuma-cuma. Tidak bisa. Siapa yang bertahan sampai kesudahannya baru selamat. Amin, saudara. Makanya berbahagialah orang yang akhirnya mau percaya, hanya percaya saja. Amin, saudara. Dan betapa menyesalnya orang nanti yang tidak mau percaya. Karena di saat nanti Tuhan sudah mengangkat kita ke surga, maka keselamatan adalah sesuatu yang sangat berat bagi manusia. Hampir-hampir tidak ada yang diselamatkan. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita ada hidup di dalam program Allah yang penuh berkat, program kasih karunia Allah. Amin. Saudara, kita lihat lagi sedikit lagi Roma 6 ayatnya yang ke-14. Ini adalah penegasan daripada Rasul kita, Rasul Paulus, tentang posisi kita saat ini, ya. Roma 6 ayat 14 dikatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Amin. Tidak dikuasai lagi oleh dosa. Dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Yang penting di sini adalah orang-orang percaya harus sering mengatakan ini pada dirinya, pada diri sendiri. Amin. Katakan apa? Saya tidak lagi dikuasai oleh dosa. Amin. Iya. Langsung timbul apa? Di dalam diri kita? Semangat. Amin. Saya tidak akan terkena dengan COVID-19. Amin. Ya, daripada kita bilang, aduh nanti gimana ya. Ya nggak usah ngomong begitu. Katakan saja, saya percaya saya tidak akan terkena dengan penyakit apapun. Amin. Itu sudah ada kekuatan baru pada kita. Dikatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kendali kuasa kasih karunia. Amin, saudara. Kita di bawah kendali kuasa kasih karunia Allah, yaitu kuasa kebangkitan Yesus Kristus mengalahkan maut. Ya. Sekarang kita lihat di Kisah Para Rasul 15 ayat 21. Sebelum sampai kita pada penghujung pemberitaan firman Tuhan hari ini, kita lihat lagi Kisah Para Rasul 15 ayat 21. Bagaimana dengan murid-murid Yesus, ke-12 murid Yesus? Apakah mereka hidup di luar hukum Taurat? Ataukah mereka masih tetap hidup di bawah hukum Taurat? Kisah Para Rasul 15 ayat 21. Ya. Kita baca, saudara. Ya, Kisah Rasul 15 ayatnya yang ke 21. Ya.
Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan di mana? Tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. di rumah-rumah ibadat. Hari Sabat siapa ini? Hari Sabat orang Yahudi. Jadi mereka itu setiap minggu dibacakan hukum Taurat dari dari depan gitu kan. Kalau orang Batak bilang patik kan, dibacakan dari depan, dibacakan dari depan. Itu orang Yahudi, ya kan? Karena mereka hidup di bawah hukum Taurat. Kalau sekarang kita bangsa lain bukan kita hidup di bawah hukum Taurat, kita hidup di bawah kasih karunia. Kan Yesus sudah selesai menggenapi hukum Taurat. Oke, ya. Lalu kita lihat sekarang di Matius pasal. Kita akan melihat nama daripada Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Punya nama juga kan? Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Ya. Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-24. Ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberitakan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Amin. Sekarang Paulus sudah tidak ada di bumi ini. Tugas kita mengatakan hal yang sama. Kita harus menyelesaikan tugas kita sampai akhirnya, yaitu memberitakan Injil kasih karunia Allah. Jangan Injil yang lain. Amin. Injil kasih karunia Allah itu tugas kita selama kita hidup di bumi ini. Siapapun kita sebagai anggota tubuh Kristus, itu adalah tugas kita semuanya. Amin, saudara. Iya. Dan Yesus berjanji, besarlah upahmu di sorga. Amin. Itu tugas kita, supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Jadi kalau saudara ingin melihat bagaimana saya hidup berkenan kepada Tuhan, maka ingatlah Paulus mengatakan Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Betapa bahagianya, sukacitanya berjumpa dengan Tuhan nanti di awal-awal ketika saudara membawa jiwa-jiwa yang berkumpul di sana. Amin. Sebaliknya juga kita pasti malu-malu kalau kita tidak membawa jiwa kepada Kristus. Dan ini adalah kesempatan bagi kita. Amin, saudara. Iya. Karena Paulus sudah katakan di situ, aku bayar harga, nyawaku taruhannya, asal sampai selesai aku berperjuangkan sampai garis akhir, ya. Sampai usia akhir di mana Tuhan memanggilnya, dia memberitakan Injil kasih karunia Allah. Oke? Baik. Sekarang kita sampai pada kesimpulan kita. Mari kita buka 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-7. Iya, 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-7. 3:21. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Amin, saudara. Kemuliaan bagi bangsa Israel itu disediakan sesudah dunia dijadikan. Oke? Tapi bagi kita sebelum dunia dijadikan, kemuliaan kita sudah disediakan oleh Allah dan dinyatakan itu kepada kita saat ini melalui hikmat yang tersembunyi, yaitu firman rahasia Allah yang diberitakan melalui Rasul Paulus. Banyak-banyak membaca kitab daripada Rasul Paulus, ya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena itu adalah nutrisi untuk melawan COVID. Bukan melawan COVID, untuk melawan semua godaan pergumulan. Amin, saudara. Iya.
banyak-banyak membaca firman Tuhan yang rahasia yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, khususnya melalui kitab Roma sampai Filemon. Baca banyak, saudara, ya, karena disitulah Tuhan menyatakan kebenaran yang menjadi makanan rohani kita, tubuh Kristus saat ini. Amin. Katanya COVID itu bukan mati, bukan hilang, ya, tapi apa? Bisa terusir dari tubuh kita kalau tubuh kita ini memiliki imun. Apalagi imun, aman, iman. Imun, aman, iman. Iya kan? Dibalik ya. Iman, aman, imun, amin. Nah, 3M. Amin, saudara. Amin. Iya, seperti itu, saudara. Sama seperti itu juga melawan pergumulan dalam hidup ini. Kita perlu imun. Pergumulan tidak akan pernah bisa habis. Yes. Sama seperti COVID itu tidak akan mati virus itu. Dia hanya terusir, pergi entah kemana. Tidak usah ditanya kemana dia pergi. Iya kan? Yang penting tubuh kita apa? Memiliki imunitas. Dia datang, dia terusir. Sama seperti itu. Kita menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, Bapak Ibu Saudara, selama di dunia ini tidak akan pernah bisa hilang namanya pergumulan. Permasalahan hidup, inilah dunia dengan segala permasalahan hidup. Tapi itu bukan menjadi persoalan bagi setiap tubuh Kristus, karena kita tahu ada Roh Kudus yang memampukan kita. Amin. Karena itulah kita harus terus mempelajari firman Tuhan supaya kita terus dikuatkan. Karena Roh Kudus bekerja melalui kebenaran firman yang kita mengerti. Roh Kudus tidak bekerja tanpa pengertian yang kita punya. Dengan pengertian itulah Roh Kudus bekerja. Amin, saudara. Amin. Iya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk hikmat surgawi yang Tuhan tambah-tambahkan bagi kami jemaat tubuh Kristus. Biar kami terus dimampukan ya Tuhan. Kami dibukakan pengertian-pengertian yang baru ya Bapa. Melalui kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus bekerja dan memberikan kami kekuatan baru lagi untuk terus melihat keajaiban anugerah Allah, sehingga kami lebih dimampukan lagi melakukan kehendak-Mu. Selama kami ada di bumi ini, kami percaya Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya Roh Kudus akan membuat hidup kami berbuah lebat seperti yang Tuhan kehendaki, dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Banyak jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama Kristus, bukan bagi kemuliaan kami. Dan kami pun diberikan sukacita yang berlimpah dari sorga. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.